Oke, kembali lagi sama gue Skrempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan updatean iOS terbaru dari Apple lagi, yaitu iOS 17.3 versi beta pertama. Ini adalah update lanjutan dari 17.2 yang versi resmi kemarin, dan memang ada perubahan juga ya di 17.3 beta pertama ini. Biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke video ini. Ya, ini dia iOS 17.3 versi developer beta pertama. Ini gue update di iPhone utama gue seperti biasa, iPhone 15 Pro. Gue selalu update untuk beta version tuh di iPhone utama gue. Dan posisi awalnya tuh di 17.2 ya, gue tuh mendapatkan size update-nya sebesar 6,39 GB. Ini tergolong besar ya, bahkan lumayan besar untuk updatean dari 17.2 versi resmi ke 17.3 yang versi beta pertama. Jadi buat kalian yang mau update ke beta version, mending di backup dulu iPhone-nya, data-datanya biar aman, takutnya kenapa-napa, nggak khawatir banget. Yang kedua, pastikan storage kalian cukup ya untuk penyimpanan iPhone-nya, karena ini lumayan besar untuk size update-nya. Dan yang ketiga, kalau bisa kalian update pakai iPhone yang kedua aja, jadi secondary device untuk update iOS beta ini. Tapi kalau kalian mau ambil resiko untuk update di iPhone utama, ya monggo silahkan aja kayak gua gini. Oh ya, selain iOS 17.3 beta pertama, Apple juga ngerilis untuk device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 17.3 beta 1, ada watchOS 10.3 beta 1, lalu ada macOS Sonoma 14.3 beta 1, ada tvOS 17.3 beta 1, dan yang terakhir ada visionOS 1.0 beta 7. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke bagian setting. Kita scroll ke bawah, general, about. Kita cek untuk iOS versionnya 17.3 beta pertama itu, yaitu iOS 17.3 21D5026F. Jadi ini dia untuk iOS version build number dari 17.3 beta pertama. Untuk kalian yang mau update, pastikan untuk build numbernya sama seperti ini. Selanjutnya kita akan cek untuk iPhone storage gua. Di sini ada 128 GB untuk versi iPhone yang gua gunakan. Sistem datanya gua mendapatkan di angka 8,94 GB. Ini cenderung besar ya, tapi walaupun begitu, ini kemungkinan besar akan menurun dan juga menaik di kemudian hari. Jadi kita nggak bisa pastiin untuk size-nya itu sama seperti ini. Dan nggak usah dikhawatirkan juga untuk sistem data di iPhone kalian. Lanjut kita berbicara mengenai apa aja yang baru. Fitur pertama yang hadir di 17.3 beta pertama yaitu adanya Stolen Device Protection. Fungsinya ini untuk memberikan keamanan tambahan ya untuk iPhone kalian. Jadi misalnya kalian mau mengganti atau logout Apple ID, sekarang tuh Apple kasih sistem keamanan kedua setelah passcode, yaitu berupa Face ID. Atau kalau kalian yang pakai iPhone Touch ID yang masih support iOS 17.3 beta pertama, berarti sistem keamanannya yaitu Touch ID. Gue mau kasih skenario simpelnya aja ya. Jadi kalau misalnya lu punya temen deket nih, temen yang bahkan deket banget itu, saking deketnya sampai lu percayain dia untuk tahu password iCloud dan password dari iPhone lu. Nggak disangka-sangka temen lu ini ternyata udah ngincer banget iPhone yang lu pakai dan berencana untuk mencurinya. Sampailah di waktu yang tepat dia bawa tuh iPhone jauh dari tempat lu berada. Kalau lu nggak aktifin fitur Stolen Device Protection tadi, dan dia tahu password iCloud dan password iPhone lu, dibukalah itu iCloud lalu disable Find My iPhone, lalu iCloud-nya di logout. Setelah itu dia bisa dengan leluasa untuk reset all content and setting. Ya udah kelar gitu. Dan tentu lu juga nggak akan bisa nge-lock iCloud-nya dari jauh. Tapi kalau lu udah aktifin Stolen Device Protection di sini, di saat iPhone lu dicuri, paling nggak ada satu langkah tambahan buat si pencuri tadi kesulitan untuk mengakses Apple ID lu. Selain pakai passcode iPhone-nya tadi, ya harus di-unlock juga pakai Face ID atau Touch ID dari iPhone lu. Kan udah pasti gagal tuh untuk Face ID atau Touch ID-nya. Maka secara otomatis Apple bakalan disable untuk akses Apple ID selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, dalam 1 jam itu mungkin seenggaknya lu bisa lock Apple ID lu dari jauh. Paling nggak dia nggak bisa otak-atik lah untuk iPhone-nya tadi, kecuali dengan cara di bypass. Jadi kurang lebih skenario simpelnya seperti itu. Bagi gue ini fitur yang keren banget ya, dan pastinya berguna banget buat seluruh pengguna Apple di luar sana. Jadi harapan gue sih semoga secepatnya iOS 17.3 versi resmi itu bisa dirilis oleh Apple. Oke, fitur baru selanjutnya di 17.3 beta pertama ini sebenarnya bukan fitur baru, ini fitur yang udah hadir di 17.2 beta pertama dan sempat dihilangkan di 17.2 beta ketiga kalau nggak salah. Dan sekarang dimunculkan lagi di 17.3 beta pertama sesuai prediksi gua kemarin, yaitu fitur Collaborate Music yang ada pada aplikasi Apple Music. Jadi kalau misalnya kalian buka salah satu playlist yang udah kalian punya,
Dan kalian pergi ke bagian atas ini nih, di sini ada logo untuk collaborate, kita tinggal pencet aja dan dia muncul pop up untuk invite friend to join. Jadi misalnya kalian punya playlist yang udah kalian siapkan, beberapa lagu udah kalian masukkan ke playlist tersebut, kalian bisa langsung berkolaborasi dengan teman kalian dengan cara membagikan playlist yang udah kalian siapkan tadi ke teman kalian melalui fitur collaborate ini. Dan kalau misalnya kalian udah berkolaborasi dengan teman kalian, itu nggak perlu dengan iCloud yang sama ya, iCloud yang berbeda pun nggak apa-apa, bisa. Tinggal pencet aja di bagian sini, maka akan ada untuk profil dari teman kalian yang udah berkolaborasi dengan kalian. Jadi di sini ada satu iCloud yang udah berkolaborasi dengan gua. Jadi misalnya gua punya playlist tertentu, dia bisa langsung menikmati playlistnya secara real time sama kayak gua. Jadi semisal gua menambahkan 1 atau 2 lagu ke playlist yang udah gua kolaborasiin dengan teman gua, maka secara real time lagu tersebut akan muncul juga di playlist teman gua tadi. Seseamless itu memang, dan gua sangat suka ya dengan fitur ini. Tapi tetap ada syaratnya ya. Yang pertama, kalian harus langganan Apple Music. Ini bisa diakali juga kalau misalnya kalian langganan Apple One kayak gua, itu gua bisa share ke keluarga gua atau mungkin ke teman gua, itu bisa kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian syarat yang kedua, untuk kedua device itu harus ada di iOS 17.3 beta pertama ya, atau mungkin iOS 17.3 versi resmi nanti kalau udah dirilis. Kalau misalnya salah satunya nggak ada di 17.3, itu nggak akan bisa melakukan fitur collaborate ini. Untuk jumlah teman yang bisa kita masukkan ke collaborate, gue belum tahu pasti maksimalnya berapa. Hal baru yang ketiga yaitu adanya updatean firmware pada AirPods ya. Jadi ada beberapa AirPods ya, nggak semua, itu ada updatean firmware di 17.3 beta pertama ini barengan dengan iPhone-nya. Yang mana ada AirPods generasi ketiga, AirPods Pro, AirPods Pro 2, dan AirPods Max. Untuk AirPods generasi kedua dan pertama saat ini belum ada updatean untuk firmware-nya. Gue juga belum tahu pasti untuk update-annya ini apa aja yang baru, tapi paling nggak pastinya ada sistem keamanan. Jadi untuk kalian yang punya keempat device tadi, saran gue langsung di-update aja untuk firmware-nya. Kemudian kita berbicara mengenai isu bugs ya di 17.3 beta pertama ini. Sementara gue nggak ngalamin bugs apa-apa ya, gue nggak merasa ada yang crash, ada yang nggak bener di beberapa aplikasi bawaan, bahkan aplikasi third party. Isu sebelumnya tuh yang gue tahu ada wifi ya, jadi auto disconnect gitu, lalu ada keyboard yang nge-freeze dan nggak bisa diketik sama sekali. Sementara di 17.3 beta pertama ini nggak terjadi ya, nggak ada, dan memang selain itu juga gue nggak ngalamin bugs apapun. Tapi kalau misalnya kalian udah update di 17.3 beta pertama, coba deh share aja di kolom komentar. Gue malah suka kalau misalnya ada yang share untuk updatean bugs yang ada di iPhone kalian dengan iOS terbaru. Jadi nggak usah malu-malu ya untuk share di kolom komentar, sebisa mungkin akan gue balas. Kita lanjut ke bagian performa. Sebenarnya untuk performa ini gue nggak bisa bicara secara lebih detail ya. Gue baru pakai kurang lebih 1-2 hari ini. Dan untuk penggunaan gue juga tergolong ringan sedang sih, nggak nyampe yang berat banget. Gue sempat main game juga di 17.3 beta pertama ini. Cuman pada saat gue main game, gue tuh main game Mobile Legends doang sih memang. Gue main itu sekitar 2,5 jam. Bodinya ini lumayan anget ya dibanding 17.2 yang versi resmi kemarin. Gue nggak tahu untuk kalian ngalamin hal yang sama atau enggak di iPhone yang sama ataupun iPhone yang berbeda. Coba kalau misalnya kalian udah update ke 17.3 beta pertama, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Tapi untuk gue pribadi, memang suhunya ini nggak tergolong yang panas ya, cuman agak lebih hangat aja dibanding 17.2 yang versi resmi kemarin. Mungkin karena beta version ya, ini baru beta pertama, ya namanya iOS beta, pasti ada bugs-nya, pasti ada kelemahannya. Gue berharap di beta 2, 3, 4, bahkan sampai yang versi resmi nanti, hal-hal kecil kayak gini bisa diperbaiki sama Apple dan pastinya bisa lebih dioptimalkan lagi. Kalau berbicara data, gue udah tes juga untuk Geekbench-nya dari CPU dan GPU-nya. Gue udah dapetin untuk CPU core-nya, dari single core-nya gue tuh mendapatkan di angka 2951. Dan untuk multicore-nya di 7386. Ini untuk 17.3 beta pertama. Sementara untuk 17.2 versi resmi yang sebelumnya itu, gue mendapatkan single core-nya itu di 2947 dan multicore-nya 7413. Jadi ini untuk single core-nya gue mendapatkan kenaikan sedikit, dan untuk multicore-nya juga ada penurunan ya dari 17.2 kemarin. Lalu untuk GPU benchmark-nya gue udah tes juga, itu gue mendapatkan di angka 27.265. Ini di 17.3 beta pertama.
Dan untuk 17.2 yang versi resminya itu di angka 27.287. Jadi ada penurunan sedikit juga ya. Walaupun ada penurunan dan juga peningkatan sedikit ya bisa dibilang nggak signifikan. Ini tuh cuma data, jadi untuk hasil Geekbench Score ini nggak usah terlalu dijadiin patokan banget untuk mengukur performa dari suatu iPhone. Yang jelas itu tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Untuk baterai, gue punya baterai health itu masih sama kayaknya ya, masih di angka, masih sama di angka 100%. Charging optimization-nya gue menggunakan yang optimized battery charging ya, jadi memang ada fitur 80% limit di 15 Pro dan 15 Pro Max, gue nggak pernah gunain, karena ya kayaknya lebih optimal pakai yang optimized battery charging aja. Terus untuk screen on time-nya selama 1-2 hari ini gue nggak bisa berbicara banyak. Tapi kalau melihat data, gue mendapatkan screen on time sebanyak 9 jam 16 menit. Dan penggunaan gue seperti ini untuk aplikasi-aplikasi yang gue gunakan. TikTok nomor pertama, kayaknya hampir semua orang sekarang pakai TikTok ya. Home lock screen udah pasti, dan personal hotspot ini biasa gue gunain di mobil ya pada saat berangkat atau pulang kerja. Gue tetap nikmatin konten di iPad gue. Jadi gue sering hotspotin si iPhone ini ke iPad dan gue tempel langsung di LCD gue. Kalau untuk WhatsApp udah pasti itu kebutuhan primer bahkan sekarang bisa dibilang. Dan untuk Instagram, Tokped, setting, music, foto, Geekbench, YouTube atau yang lainnya itu tergolong kecil ya pada saat penggunaan 1-2 hari ke belakang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan baterai gua di iOS 17.3 beta pertama ini. Seenggaknya bisa kegambar lah ya buat kalian penggunaan gua seperti apa. Ya, gue rasa gitu dulu aja untuk updatean di 17.3 beta pertama ini. Untuk gue pribadi, di iPhone 15 Pro ini gue nggak ngalamin bug sama sekali. Sementara ini nggak ada bugs, nggak ada masalah dari beberapa aplikasi yang gue gunain. Justru gue malah senang adanya tambahan fitur baru, 2 fitur baru tadi. Fitur yang pertama itu Stolen Device Protection. Dan yang kedua adanya Collaborate untuk Apple Music, itu udah balik lagi ke 17.3 beta pertama ini. Semoga aja di beta selanjutnya nggak dihilangin lagi Pel ya. Pastinya dirilis di 17.3 versi resmi nanti. Dan untuk updatean selanjutnya di 17.3 beta kedua ya, feeling gue sih kayaknya nggak akan ada di minggu depan ya. Semoga aja, gue berharapnya sih ada di minggu depan gitu. Cuman kemungkinan besar sih karena ini mepet Natal ya, ada tahun baru juga, kayaknya sih ada di Januari awal ya. Antara Januari tanggal 3 atau mungkin langsung ke tanggal 9 atau 10 untuk yang beta kedua ini. Itu feeling gue aja sih ya, karena Apple kan pasti butuh libur juga gitu kayak kita. Tapi kalau untuk harapan gue sih berharap di minggu depan tuh ada updatean iOS ya, entah itu 17.3 beta kedua atau mungkin Apple kasih kejutan adanya iOS 17.2.1. Kita tunggu aja nanti ke depannya seperti apa. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.